Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sulistia S1, mahasiswa IAIN Samarinda. Saya akan menjelaskan apa itu parafrasa. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan kita tanpa menggunakan kutipan langsung. Kita bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, kita harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Memeriksa kutipan. Pilih 1-3 kutipan. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen kita, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika kita ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulislah ringkasan supaya mudah dipahami. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. 2. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Tulis catatan mendetail. Dalam kutipan ini, ide utama penulis dan detail pendukungnya adalah statistik berupa waktu tempuh yang tidak terlalu berbeda. Menggunakan kata-kata sendiri. Fokuslah pada ide dalam kutipan. Apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaiknya tulis seperti ini, berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Misalnya, penulis asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan khusus di kota kecil tentang memperbolehkan anjing di taman kota. Di dalamnya ada kutipan, ketika kami berbicara dengan masyarakat yang memilih menentang, kami mendapati sebagian besar dari mereka tidak bermasalah dengan keberadaan anjing itu sendiri. Akan tetapi, mereka tidak suka cara pendukung menekan mereka untuk mengubah peraturan taman. Memasukkan sumber kutipan. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari, Lopez 25-27. 2. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari, Lopez 2018. 3. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Awali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Berikut contoh catatan kaki. 1. Eva S. Lopez menolak anjing, kegagalan kampanye, dalam studi kasus dalam politik lokal, New York, Layton Publications, 2018, 122-137. 4. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA. Halaman referensi untuk apa? Dalam Chicago Style, Anda harus membuat bibliografi. Sebaiknya teknik ini tidak digunakan untuk mengutip dialog dalam esai. Jika Anda ingin memasukkan potongan dialog dari karya sastra, gunakan kutipan langsung.